lagi bersama aku, Angel ya. Sesuai janji aku sama kalian, kalau aku mau ngadain Q&A seputar magang Bakti BCA yang udah aku adain di Instagram aku beberapa hari yang lalu. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya aku baru upload hari ini dikarenakan cabang aku lagi rame-ramenya guys. Setelah WFH tuh lagi rame banget, dan juga aku naik motor, nggak naik kereta, jadinya kayak udah capek banget gitu, jadi kayak nggak terlalu sempat buat bikin video. Tapi demi kalian semua, aku bikin Q&A kali ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Semoga kalian bisa memahami jawaban aku. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku, karena dengan kalian subscribe aku, tandanya kalian sayang sama aku, dan aku akan terus semangat bikin video untuk kalian. Pertanyaan pertama ada dari Sya_Vinavani. Pertanyaannya, Kak, kalau jadi teller bank harus bisa bahasa Inggris nggak Kak? Dan giginya harus rapi nggak Kak? Kalau misalnya jadi teller bank itu nggak terlalu diharuskan ya bisa untuk bahasa Inggris. Yang penting tuh kalian bisa bercakap-cakap aja, kayak nggak terlalu mahir, tapi ya sedikit-sedikit kalian mestinya harus bisa ya. Karena tuh kalau misalnya ada nasabah WNA, warga negara asing, kalian bisa ya sedikit banyaknya kalian bisa ngobrol lah sama dia, kayak misalnya ada yang bisa dibantu mister, bisa kayak gitu kan dalam bahasa Inggrisnya ya. Terus untuk giginya harus rapi nggak Kak? Sebenarnya gigiku itu gingsul. Kalau kalian mau tahu, gigi aku gingsul dan gak rapi, dan itu juga nggak masalah. Karena penampilan di BCA itu gak ada standarnya sih. Yang penting kalian percaya diri dan kalian merasa cantik, merasa ganteng, udah itu aja cukup. Pertanyaan selanjutnya dari vikenrn.dn. Psikotesnya berapa soal Kak dan apa aja? Psikotesnya ini lumayan banyak dan tahap-tahapannya lumayan banyak juga. Ingat aku ya, waktu di zaman aku sih ada psikotes numerik, terus tes koran, tes warteg, tes individual, dan masih banyak lagi. Dan di situ tuh kayak ada soal MTK gitu, kayak soal cerita, dan juga sinonim antonim bahasa Indonesia ya. Itu kayak mengasah kemampuan kita juga. Soalnya itu, pembagiannya itu bisa mencapai 100 soal, bisa juga 150, pokoknya banyak. Dan kalian cuma diberi waktu sekitar sebentar nih, pokoknya satu soal kalian bisa ngerjain 10 detikan gitu, dan harus membaca cepat sih yang penting. Next, dari Anita_Rahman. Di sini, supaya lolos magang Bakti BCA, skill apa yang harus kita kuasai? Skill yang harus kita kuasai adalah skill kemampuan berbicara kita kepada orang-orang banyak, kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk menggali lebih dalam lagi kebutuhan nasabah, menggali lebih dalam lagi apa sih tipe-tipe lawan bicara kita tuh seperti apa. Kita harus pandai-pandai membaca situasi. Next, dari Sari TM Kak, kamu pakai skincare apa? Kok cantik amat sih jadi manusia? Kamu dulu cita-citanya apa? Aduh, ini tuh agak melenceng ya. Tapi aku jawab, sebenarnya sih aku belum nemuin skincare yang cocok untuk muka aku, karena muka aku juga lagi jerawatan. Tapi bismillah aku bisa ngelaluin ini semua. Semangat untuk pejuang acne. Dan cita-cita aku dulu menjadi manusia yang baik. Udah itu aja sih, menjadi manusia yang sukses. Sebenarnya nggak ada targetnya, tapi apa aja aku lakuin supaya jadi sukses. Next, ini ada dari tab_Stephanie08. Pertanyaannya, jadi pegawai BCA wajahnya nggak harus mulus Kak? Boleh. Trainingnya di mana Kak? Dan berapa bulan Kak? Ini pertanyaan lumayan banyak ya, lumayan mewakili kalian semua. Pertama, di BCA itu mukanya nggak harus mulus-mulus banget, tapi ya semoga ya muka kita semua mulus. Siapa sih yang mau nggak mulus? Pasti kan mau, apalagi kan kita kan frontliner nih, di garis terdepan. Jadi kayak mau nggak mau tuh kita gitu, garda terdepan. Jadi ya kalau misalnya muka kita nggak mulus, kayak malu aja. Tapi ya semua bertahap ya teman-teman. Trainingnya di mana Kak? Trainingnya ini di BCA Learning Institute yang ada di Sentul. Itu pusat training. Sebenarnya sih nggak di situ aja, ada juga Wisma Asia. Tapi kayak lebih banyak juga
tidak disentuh. Nanti next aku bikinin video tentang trainingnya ya. Dan berapa bulan kak? Berapa bulannya ini nggak tentu. Karena misalnya kayak 10 hari di BLI lalu balik lagi penempatan, nggak penempatan sih, kayak OJT di cabang 10 hari. Kayak gitu tuh, membaca situasi cabang tuh kayak gimana sih, kayak rame atau sepi nggak sih, terus gimana sih cara senior kita tuh melayani nasabah tuh kayak secara real tuh gimana, kita belajar dari situ. Dan itu kalau dihitung-hitung kurang lebih 1 bulan lah ya training sama OJT-nya atau on the job training. Dan dia nanya lagi, si Stefan ini ada minimal tinggi badannya nggak kak, dan harus bisa bahasa Inggris nggak kak kalau mau jadi pegawai bank. Untuk tinggi badan di sini nggak ada penentuannya berapa. Di sini sih yang penting kalian niat untuk berkontribusi untuk BCA juga udah cukup. Tapi kalau masalah kayak body gitu kayaknya enggak ya. Yang penting sih kita bisa menyesuaikan aja mungkin menurut aku. Dan harus bisa bahasa Inggris. Nah yang tadi ini udah aku jawab ya. Kalau misalnya di pegawai bank itu nggak terlalu harus diharuskan untuk bisa bahasa Inggris, tapi ya sedikit banyaknya kita harus bisa berkomunikasi misalnya sama WNA. Next, ini ada dari Nurul Hasanah 12. Kak, tutorial mengisi data nilai raportnya dong kak, soalnya saya ada kesulitan saat mengisinya. Nah, di sini tuh kayak banyak banget yang nanya cara mengisi nilai raportnya gimana. Itu tuh kalau misalnya kalian udah ada SKL-nya, di bawahnya kan ada rapor, ada nilai rata-ratanya. Kalian bisa masukin itu aja, nggak mesti yang harus detail banget. Enggak kok, orang PSDM-nya juga nggak terlalu memperhatikan itu sih menurut aku. Tapi ya lebih baik sih kamu coba ya diisi nilai rata-ratanya sih. Kalau setahu aku 7,7 ya, nggak tahu sekarang udah naik atau belum, tapi segitu. Semoga ya kalian nilainya lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang udah ditentukan. Next, di sini ada dari _Vira15. Kak, misalnya kita udah daftar magang BCA, ini tuh pasti dipanggil atau ada yang nggak kepanggil sama sekali? Kalau misalnya kita udah daftar nih, itu tuh kan tergantung seleksi online ini. Kalau misalnya kalian memadai atau kalian nilai kalian tuh udah cukup atau sesuai sama yang dibutuhkan BCA, kalian udah pasti dipanggil. Tapi kalau misalnya kalian belum dipanggil, kalian juga jangan berkecil hati ya. Mungkin emang belum rezekinya di BCA, dan mungkin rezeki kalian lebih banyak lagi di luar sana. Tapi sih aku percaya kalian pasti bisa. Next, dari Yesi Tungga. Nanti kakak setelah selesai magang bakti mau arah kemana nih selain kuliah kak? Nah ini pertanyaannya lumayan agak rumit menurut aku, karena tuh aku juga belum tahu aku mau kemana. Tapi sih udah ada gambaran sedikit di aku. Kalau misalnya aku setelah ini aku mau masuk di bank lagi, karena aku tuh udah kayak secinta itu sih sama dunia perbankan. Kayak aku tuh udah mau masuk BNI atau mau masuk BNI sih. Doain ya. Dan kuliah tuh selain kuliah ya pokoknya itu aja sih, aku mau ke perbankan. Next, dari Yanti Agustin 9. Kak, mau tanya biasanya yang diangkat jadi calon tetap itu teller atau CSO? Nah ini tuh kayak pertanyaan yang sedikit agak gampang sih untuk dijawab, karena tuh nggak mesti teller atau CSO. Kalau kalian berkemampuan lebih atau berkinerja yang lebih, kalian tuh bisa aja jadi pegawai tetap, bisa diangkat. Pokoknya penting kalian tuh harus pinter-pinter jualan, pinter-pinter beradaptasi, ramah. Itu tuh kalian pasti dilihat sama atasan atau dilirik sama atasan untuk jadi calon tetap atau direkomendasikan jadi calon tetap. Next, ini ada dari Kes Marsia _tan. Suka duka selama kerja di BCA apa aja kakak? Karena aku teller di BCA, tentu ada suka dukanya dong. Kalian mau suka atau duka dulu nih? Jawab, suka dulu aja kali ya. Kalau sukanya itu karena aku tuh orangnya demen banget ngomong, demen banget yang namanya tuh berinteraksi sama orang tuh, aku sedemen itu. Kayak pokoknya tuh aku banget deh kayak ngobrol sama orang tuh. Karena tuh aku termasuk orang yang bukan gimana-gimana ya, aku tuh demen banget yang namanya cari tahu lah. Aku pokoknya kepo, pokoknya cocok banget deh kalau untuk menggali kebutuhan nasabah tuh kayak aku udah klop banget. Dan dukanya itu
aduh sedih deh kalau aku harus ceritain. Kayak kita tuh udah ngerasa capek kerja dari pagi sampai siang, sampai sore malah ya. Terus kalian tiba-tiba selisih. Itu kalian sih gimana sih? Karena pribadi aku pernah selisih 500.000. Aku nggak tahu itu aku kelebihan transfer atau kebanyakan ngasih uang tunai ke nasabah. Aku juga belum nemuin itu sih. Tapi kayak nyesel banget gitu. Kenapa sih gue nggak teliti? Dan hari itu juga kalian harus ganti. Nggak bisa besok-besok kayak lo mau punya duit kek, mau nggak punya duit kek, harus tetap ganti. Itu dia yang aku nggak bisa terima banget. Tapi ya udahlah, kalau kalian belum selisih, kalian belum jadi teller sesungguhnya. Katanya sih gitu, kata senior. Next, dari Nurul Wahmi, apa yang membuat kakak milih akhirnya ngelamar di BCA? Jadi seperti yang udah kita ketahui nih teman-teman, kalau BCA itu bank yang paling terpopuler di sini lah ya. Pokoknya kayak siapa sih yang nggak tahu BCA, siapa sih yang nggak punya rekening BCA? Mungkin rata-rata pada punya dong, pasti dong, harus punya, karena itu tuh emang sebagus itu. Aku milih ngelamar di sini karena aku tahu kayak jenjang karirku tuh bakal lebih bagus kalau di sini, kayak menjanjikan banget untuk masa depan aku. Jadi ya kenapa harus nggak dipilih gitu, kayak sayang banget. Jadi untuk kalian harus buru-buru ngelamar, jangan ditunda-tunda ya, karena tuh kita nggak tahu peluang kita tuh kapan dan di mana gitu. Siapa tahu rezeki kalian di BCA. Next, dari Pecuan Build Pro, kalau nggak pernah ikut organisasi peluang lolos kecil ya kak. Di sini sih sebenarnya nggak diharuskan juga untuk sering berorganisasi waktu di sekolah atau di waktu di mana, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian tuh pernah atau sering terjun ke dalam organisasi gitu, kayak kalian tuh udah punya pengalaman organisasi. Karena tuh yang aku rasain, aku ngalamin sendiri di BCA ini tuh bener-bener banyak banget yang namanya event-event gitu loh teman-teman. Kayak nanti ini tuh apa, dalam ini tuh kayak gimana, pokoknya banyak banget eventnya dan kalian harus terjun juga ke situ. Kalian tuh harus pokoknya yang seperti aku sering bilang deh, harus pandai-pandai beradaptasi, karena tuh nanti kalian akan menghadapi orang banyak dan juga ya pokoknya sebanyak itu eventnya. Kalau misalnya kalian nggak pernah ikut organisasi, bukan berarti kalian nggak akan lolos ya, tapi kalian kurang ada pengalamannya aja kali ya. Tapi mungkin nanti setelah kalian masuk BCA, kalian akan ada pengalamannya untuk berorganisasi. Next, dari HCSRM_, apa benar kebanyakan yang diterima lulusan tentang keuangan gitu kak? Dan ini salah banget ya, ini salah banget. Karena aku sendiri, aku lulusan SMA jurusan IPA dan gak ada hubungannya sama keuangan gitu. Karena ini bener-bener kayak apa sih, kayak pengalaman pertama aku banget di perbankan, dan aku langsung mencintai dengan sebegitunya gitu. Dan juga kalau misalnya untuk yang diterima itu nggak semuanya tentang keuangan ya, banyak juga yang jurusannya yang nggak nyambung gitu sama perbankan, tapi tetap diterima. Yang penting kalian ada niat aja untuk kerja di sini, kayak untuk apa sih, untuk menggali knowledge kalian di perbankan tuh kayak udah pasti sih diterima Pak, karena ketahuan pas interview tuh kalian jawabannya tuh kayak gimana, antara niat, serius, atau cuman main-main doang, atau cuma dijadiin batu loncatan tuh pasti ketahuan dong. Next, dari Tio_Madaliska26, gimana sih kak rasanya jadi teller BCA? Rasanya enak, aku bener-bener suka banget di teller, karena tuh ya seperti yang aku udah sering bilang, kalau misalnya tuh di teller tuh emang bener-bener seenak itu. Kayak kalian tuh mau punya duit, gak punya duit, kalian tetap pegang duit, jadi tuh ya udah, itu enaknya tuh jadi kayak gitu. Walaupun tuh ya mupeng lah ya, kayak anjir kayak gitu, tapi kan tetap aja megang duit dong ya udah. Terus rasanya tuh kayak rasanya tuh pokoknya enak deh, kayak demen banget gitu. Kalau misalnya lagi antrian sepi nih, kalian ngerasa sedih. Terus kalau lagi rame tuh kalian kayak termotivasi untuk lebih cepet transaksinya, untuk lebih
smart lagi untuk melayani nasabah. Itu sih yang menurut aku sih yang paling the best banget di teller tuh kayak gitu. Kayak ada apa sih perjuangannya gitu loh pas lagi transaksi atau lagi ngabisin antrian tuh, lagi kayak perjuangan banget, jadi aku suka. Selanjutnya dari Ken Librano, bedanya teller sama CSO apaan? Simpelnya ya, teller blazernya biru, CSO blazernya kuning. Dan bedanya masa lu gak tahu sih Ken? Aduh, teller itu yang input uang, CSO itu yang buka rekening. Udah itu kan secara garis besar ya, pokoknya gitu deh. Ya ini mah lu gampang lah, tinggal DM aja atau nggak tinggal ke rumah. Next dari Novita Setiani 27, di masa pandemi kayak gini, setahu kakak proses rekrutmennya tuh gimana ya? Di masa pandemi kayak gini tetap dibuka teman-teman ya, tetap dibuka dan tetap diadain gitu rekrutmennya, tapi lagi di hold sedikit ya karena lagi pandemi kayak gini kan, tapi tetap diterima kok. Cuma untuk trainingnya, untuk pemberitahuannya lolos ke tahap selanjutnya atau enggak itu agak-agak terlambat sedikit sih, sampai selambat-lambatnya akhir Juli informasi yang aku dapat. Next dari S Gabriela underscore, kak kalau saat kerja rambutnya dikuncir apa boleh juga diurai? Kalau misalnya lagi kerja itu Senin sampai Kamis itu kan pakai seragam, kalian harus dicepol dong, kayak jangan sampai diurai karena tuh kayak kurang sopan gitu kan. Bukan kurang sopan sih, kayak misalnya diurai nih ya, ini rambut kalian, terus kalian kayak gini kan, terus kalian nginput kan gak kelihatan sama nasabahnya gitu. Jadi kalau bisa dicepol. Dan nanti next video aku bakal bikin tutorial cepol ya ala-ala anak BCA. Kalau misalnya hari Jumat boleh deh, kalian mau catok kayak mau diapain boleh, karena aku juga dicatok. Next dari Salhahaha, kak udah buka lagi belum BCA Karya Baktinya? Buka terus, kamu harus cepet-cepet daftar supaya peluang kamu semakin besar ya. Karena itu buka terus, nggak ada tutupnya, cuman ya agak terlambat sedikit aja. Kalau misalnya kamu mau coba ya udah buruan, jangan lama-lama. Next dari lalalala.k.as, kak kalau semisal diterima BCA, ditugasinnya gimana sih di BCA? Daerahnya apa di luar daerah juga? Kalau misalnya diterima, kan waktu daftar yang apa tuh web online itu, web resmi itu kan ada domisili tuh. Nah kalian harus isi sebisa mungkin domisili yang dekat sama rumah kalian. Kayak misal tuh rumah di Depok, ya kalian ngisinya juga daerah-daerah situ dong. Tapi aku pribadi sih waktu itu aku ngisi di daerah Bogor, tapi aku dapetnya di Jakarta Pusat. Tapi syukur alhamdulillah aku dapet cabang yang bener-bener enak banget, yang kekeluarganya dapet banget. Dan itu mungkin aku nggak tahu ya kalau aku ditempatin di cabang Bogor atau di cabang lain, aku bakal ngerasa sebahagianya atau enggak. Tapi aku percaya sih orang-orang BCA itu ramah-ramah, nggak ada yang jutek-jutek, dan pasti kekeluargaan semua. Terus pas lagi interview itu, kalian itu ditanya tuh kayak tiga tempat terdekat sama kalian dan 3 tempat yang dekat sama kendaraan umum. Misalnya kalian rumahnya di Depok, dekat stasiun Depok, terus kendaraan umumnya kereta. Nah kemungkinan besar kalian akan ditempatin di situ. Tapi ya biasanya nggak akan ngerepotin kalian lah ya. Misalnya kalian ditaruh di mana, pasti mereka juga cari solusinya gitu. Untuk kalian tuh kalau berangkat kerja tuh naik apa? Bisa naik kereta kah atau naik busway kah? Pokoknya ada jalur transportasinya atau enggak. Next dari Sari Rahmayani, gimana kak cara dapet pacar anak BCA? Wok. Sebenarnya aku tuh nggak punya pacar di BCA ya, karena pacar aku di luar BCA. Karena kalau misalnya pacaran satu kantor tuh gimana sih rasanya, kayak gimana sih, kayak nggak enak lah. Karena aku juga nggak pernah tuh pacaran satu sekolah, kayak lebih enak aja kalau beda sekolah atau beda tempat. Kalau kamu mau punya pacar anak BCA, ya udah kamu masuk BCA aja biar kamu bisa gebet-gebet. Next, ini dari _Bastian Eka Jaya, kak kalau di BCA wajib cepol gak sih? Sebenarnya sih tergantung kebijakan cabang masing-masing ya. Tapi tuh kalau di cabang aku sama di KCU aku atau di kanwil aku lah yang atau itu wajib dicepol. Kayak waktu peraturan BCA juga wajib dicepol. Untuk Senin sampai Kamisnya aja sih supaya lebih rapi, karena kan pedomannya smart solution.
Ini pertanyaan selanjutnya dari nurullah.s. Kak, kan ada magang BCA tuh ya, nanti itu bakal bisa kerja di sana apa cuma magang aja jadinya? Nah, ini pertanyaan bagus ya, tapi tuh aku tekenin sekali lagi ke kalian, kalau misalnya kerja di sini tuh sebenarnya nggak cuma magang aja. Kalau misalnya kalian bisa mengupgrade kinerja kalian supaya lebih baik lagi, tentunya kalian bisa diangkat jadi konsultan. Dan syarat paling utamanya tuh kalian harus sarjana ya. Jadi sebisa mungkin pada saat kalian melamar di sini, kalian sambil kuliah lah kalau enggak, atau enggak kalau misalnya udah sarjana ya udah berarti kalian tinggal upgrade kinerjanya aja. Next dari RGN MRN, Kak, penerimaan magang bakti BCA ditunda ya? Penerimaannya nggak ditunda, cuma agak sedikit keterlambatan aja, tapi tetap buka kok, jadi kamu wajib buru-buru daftar. Oke? Next dari _Putri Amalia P, Kak, tips bisa menghitung 100 lembar uang dengan cepat dong. Nah, ini tuh tergantung kemampuan masing-masing ya, tapi kalau menurut aku, pas aku ngitung uang itu, yang penting tuh uangnya nggak terlalu nempel, atau kayak aku lebih suka kalau ngitung uang baru, sama kalau misalnya nih tangan aku tuh basah gitu, karena kan ada cocolannya gitu, cocolan air kayak harus basah biar tek kayak cepet gitu. Dan nanti kalau misalnya kamu udah lolos dan training di BLI atau di Bachelor Learning Institute, itu ada namanya tes menghitung uang, dan kalau nggak salah batasnya sih 10 detik ya, tapi waktu itu aku kayak 13 detik itu kayak kurang, tapi nggak apa-apa sih. Nah, jadi segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa jawab hari ini, karena waktu juga mepet biar aku cepet-cepet upload untuk kalian. Mohon maaf untuk yang belum sempat terjawab sama aku. Nanti aku akan bikin Q&A part 2 yang aku adain bisa di YouTube atau bisa di Instagram aku. Jadi kalian wajib follow Instagram aku di Angelia Heart, dan juga subscribe channel YouTube aku. Aku doain semoga yang subscribe channel YouTube aku bisa lolos, bisa jadi karyawan terbaik, bisa jadi tetap, atau bisa lebih banyak lagi rezekinya. Amin. Jadi wajib subscribe kalau kalian mau lolos. Mau lolos. Kalau misalnya kalian mau aku doain, kalian subscribe aku dulu, oke? Kalau kalian sayang sama aku deh, udah itu aja. Kalau kalian sayang sama aku atau kalian mau dapat informasi lebih lanjut lagi, kalian harus subscribe channel aku. Sebenarnya aku terima kasih banget nih untuk kalian yang udah ngerespon video aku dengan sangat amat baik. Kayak banyak banget yang komen, banyak banget yang nge-DM aku, dan itu semuanya aku baca satu persatu, aku pasti bales. Tapi mohon maaf kalau misalnya balesnya agak-agak lama ya, karena udah bentrok sama jam kerja, tapi aku tetap bales kok. Dan kalau misalnya aku balesnya lama bukan berarti aku sombong ya teman-teman, karena tuh kalau lagi kerja nggak boleh main HP, dan istirahatnya juga nggak terlalu lama karena kejar-kejaran sama antrian di teller aku, kayak harus bagi-bagi jam istirahat gitu loh sama temen-temen teller lainnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah komen dan DM aku seneng banget. Apalagi kalau kalian subscribe aku lebih seneng. Pokoknya aku bakal janji, aku bakal upload terus, asalkan kalian harus subscribe dulu, oke? Janji dulu, janji. Segitu dulu aja video dari aku. Semoga video aku kali ini memberikan manfaat lebih untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, and komen di bawah ini ya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian mau tanyain lebih dari ini, kalian bisa DM di Instagram aku @AngeliaHeart. Pokoknya DM aja, pasti aku bales ya. Dadah, aku sayang kalian.